Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, kita teruskan pada pagi hari ini atau hari ini, yaitu masih terkait dengan senyawa karbon ya. Jadi yang pertama kemarin kita sudah mengenali atau mempelajari senyawa turunan alkana ya. Nah, kali ini kita teruskan dengan bensena dan turunannya. Nanti bab ini termasuk bab yang baru nah ya, jadi bab yang baru. Maka untuk yang bab pertama sudah selesai, maka mohon disiapkan nanti dalam waktu dekat kita adakan ulangan untuk yang senyawa turunan alkana. Baik, untuk bensena dan turunannya nanti kita buat video 2 kali. Jadi ini karena lumayan banyak, maka nanti kita buat video 2 kali. Pertama sampai substitusi pertama nanti ya. Jadi sampai substitusi pertama. Baik, untuk bensena dan turunannya ya. Bensena dan turunan bensena. Ya, bensena ini Anda jangan terkesan dengan nama bensin ya. Bukan. Jadi ini beda jauh dengan bensin, tapi adalah bensena. Bensena ini dikenal dengan senyawa aromatik karena memang senyawa bensena adalah kebanyakan bahkan aroma-aroma ya. Jadi ini Anda kenal pada sesuatu yang aromanya harum seperti kemenyan ya. Kemenyan itu memang banyak mengandung senyawa bensena ini. Bensena dan turunannya. Baik, kita lihat uh, untuk bensena. Bensena dan turunannya. Yang pertama pengertian bensena ya. Bensena adalah senyawa organik siklik, jadi melingkar berbentuk cincin dengan 6 atom karbon yang bergabung membentuk cincin segi 6. Nah, ini rumus molekulnya adalah C6H6. Jadi C-nya 6, H-nya 6. Ini, jadi ini ada bensena. Ini struktur bensena ya, agar tidak menyalahi tetravalensi karbon. Jadi karbon itu kan tangannya 4 anaknya, tangannya 4, maka tetravalensi. Pada tahun 1872, Frederick August Kekule itu mengusulkan bahwa bensena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, kita lihat ini seperti ini ya. Jadi C-nya 6 ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini C-nya namanya 6, maka masing-masing C mengikat 1H. Nah, supaya nanti C itu tanya tetap 4, maka di selang-seling ini gambar dari C6H6. Jadi berbentuk siklis cincin melingkar. Ya, cincin melingkar. Nah, posisi rangkap ini, kamu amatian sekalian, kan tidak sampai dengan sini. Ya, jadi ini rangkapnya di sini, lalu yang di sini. Nah, letak ikatan rangkap yang beda ini, ya, ini namanya mengalami resonansi. Jadi struktur yang kiri dan kanan namanya dua bensena yang saling namanya mengalami resonansi. Ya, resonansi itu letakkan rangkapnya itu berbeda, ya, berbeda, beda letaknya mas saya. Nah, beda letak ini sangat singkat sekalian. Jadi ini dalam hitungan seperdetik ya, seperdetik. Maka rangkap ini pindah sini ini dalam waktu yang singkat sekali. Ya, singkat sekali. Ini. Maka gambarnya kalau hanya kita tutup seperti ini ya. Jadi ada cincin 6 ya. Ini ada rangkapnya sini, rangkap sini, rangkap sini ya. Nah, ini posisinya sangat cepat untuk pindah ke sini nah. Jadi ini pindah sini ya, ini pindah sini, ini pindah sini sangat cepat sekali. Sehingga letak rangkap itu tidak jelas ya. Bahkan ada di mana-mana. Tidak mesti di sini, tidak mesti di sini, tapi ini dalam waktu sangat singkat sekali letaknya adalah berpindah-pindah. Jadi seperti Anda membayangkan kalau ini ada roda ya, kemudian di roda itu kamu kasih titik putih, lalu kamu pedal dengan kencang, maka titik putih itu ada di mana-mana. Berarti rangkap itu ada di mana-mana. Ini rangkap, maka ini gambarnya karena ada di mana-mana dalam waktu yang sangat singkat, maka gambar seperti ini. Ada cincin segi 6 dikasih melingkar di tengahnya. Ini artinya adalah letak rangkapnya selalu mengalami resonansi. Nah, jadi karena rangkapnya itu selalu berpindah-pindah, maka rangkap dua pada bensina itu sulit diputus ya. Jadi sulit mengalami reaksi adisi atau pemutusan rangkap itu. Nah, ini ada bensina. Sekarang
sifat-sifat benzena, ya. Benzena berupa zat cair kental seperti minyak dengan titik lebur 5,5 derajat Celcius. Ini ya, jadi titik leburnya 5,5 derajat Celcius berarti cukup rendah. Ya. Benzena kurang reaktif dibanding alkena. Alkena kan punya rangkap 2. Ini juga punya rangkap 2 tadi ya. Nah, ini rangkap 2. Tapi ini sulit putus sama sekalian. Ya, jadi ini sulit putus. Sulit mengalami reaksi adisi. Kenapa? Karena letaknya rangkap yang selalu berpindah-pindah, tidak jelas. Jadi kalau Anda misalnya ingin menembak atau memutus ini, ya, kalau diam mudah kamu putus dengan kamu tembak. Tapi ketika ini berputar kencang, maka sulit sekali posisi ditentukan. Sehingga sulit untuk memutusnya gitu. Ya. Oke. Jadi sulit karena ikatan rangkap pada benzena mengalami resonansi, pindah-pindah tadi ya. Dapat mengalami substitusi penggantian. Jadi yang bisa adalah hanya diganti Cl, diganti NO3, diganti dengan Br, diganti dengan CH, diganti sebagainya. Jadi yang nanti kalau terjadi reaksi yang mudah adalah mengganti atom hanya, bukan memutus ikatan rangkap keduanya. Ya. Nah, nanti yang pertama substitusi pertama, jadi ini penggantian. Nah, ini untuk substitusi pertama, ini dapat melalui reaksi substitusi atau penggantian. Jadi dapat diganti. Nah, ada substitusi pertama. Ini adalah atom H yang diganti cuma 1, bukan 2. Ya. Pertama, reaksinya adalah halogenasi. Benzena dapat bereaksi langsung dengan halogen dengan katalisator FeCl3 atau FeBr3. Ya, ini. Perhatikan ini. Ya. Nanti satu atom H diganti dengan Cl, ya, hanya lepas bergandengan Cl yang tidak masuk. Ini kan misalnya ada 2. Yang satu matikan H keluar, H nanti gandengan sama Cl yang lain ini. Jadi ini Cl masuk, hanya ini HCl. Namanya klorobensin, ya. Klorobensin itu namanya. Alkilasi, ya. Benzena dapat bereaksi dengan alkil halida membentuk alkil benzena dengan katalisator AlCl3. Ini hanya bisa diganti. Nanti yang masuk adalah CH3. Maaf ini bukan Cl tapi Cl ya. Ini maaf ini nah ini seperti ini ya. Nah, jadi CH3. Nanti yang jadi adalah atom H diganti CH3. Nanti H keluar bergandengan sama Cl yang tidak masuk. Nah, ini namanya adalah toluene atau metil benzena. Metil benzena. Ya, itu. Kemudian nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalisator asam sulfat pekat menghasilkan nitrobensin. Nah, reaksi ini. Nah, jadi nanti NO2 masuk. Ini ya. Hanya keluar jadi menjadi NO2 masuk HOH atau H2O jadinya ya. Jadi NO2 nanti menggantikan H menggantikan posisi NO2 sehingga Anda punya HOH atau H2O. Namanya adalah nitrobensin. Ya, jadi ini namanya substitusi pertama gitu. Kemudian ada sulfonasi. Benzena yang dipanaskan dapat bereaksi dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam benzena sulfonat. Nah, ini. Jadi nanti ini putusnya di sini SO3H menggantikan H menggantikan SO3H menjadi HOH atau H2O. Nah, ini adalah namanya asam benzena sulfonat. Jadi asamnya yang ini. Asam benzena sulfonat, sulfonasi. Ya. Kemudian pembuatan benzena, ya. Benzena dapat dibuat dengan beberapa cara yaitu polimerisasi asetilin. Asetilin adalah etuna, anak. Etuna. Polimerisasi yaitu dengan mengalirkan asetilin melalui pipa kaca yang pijar. Jadi panas sekali itu. Ya. Ini ada CH, CH, CH. Nanti kalau kita lewatkan lewat pipa kaca yang pijar, ya, panas sekali, maka bisa berubah menjadi benzena, ya. CH rangkap CH tunggal, CH rangkap CH tunggal rangkap, ya, benzena. Atau tulis 3C2H2, ini C2H2, C2C2 sebanyak 3 menjadi C6H6, ya.
Memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Nah, ini kalsium benzoat seperti ini, kalsium hidroksida ini menghasilkan 2C6H6. Jadi ini kalsium benzoat ini adalah asam benzoat asalnya. Berarti kalsium benzoat ini C6H6 plus kalsium karbonat. Nomor 3, dengan destilasi bertingkat TIR atau batu bara. Jadi nanti reaksinya destilasi, penyulingan ya, TIR atau batu bara. Pada destilasi bertingkat TIR atau batu bara, selain dihasilkan benzena, juga diproses lain, misalnya tokrena, silena, nanti aja ya, jadi tokrena, silena nanti aja, naftalena, antrosena, fenantrena, fenol, dan kresol. Jadi nanti pada pembuatan benzena dari destilasi bertingkat terhadap batu bara itu dihasilkan banyak zat. Ini semuanya bermanfaat anak sekalian ya. Jadi semuanya ada gunanya dan bermanfaat. Dengan proses reforming nafta pada industri petrokimia, reforming pembentukan kembali, tata ulang ya, tata ulang. Jadi pada suatu senyawa karbon, karbon dan hidrogen ditata ya, maka bisa menghasilkan suatu benzena. Kegunaan benzena ya, benzena terutama digunakan sebagai bahan bakar dasar pembuatan senyawa-senyawa turunannya, misalnya stirena, yang lebih banyak ini stirena, komena, dan siklohexana pada industri petrokimia. Selain itu, benzena digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen ya, misalnya ABS, alkil benzena sulfonat, untuk bahan ya, ini ya, ini deterjen ya, ABS itu. Kemudian untuk bahan bakar dan pelarut dalam jumlah yang sedikit. Jadi pada benzena itu banyak kegunaan untuk pelarut ya. Kemudian turunan benzena, lah ini yang perlu kita pahami ya. Turunan benzena atau derivat benzena diperoleh dari pergantian satu atom H atau lebih dari inti benzena dengan gugus-gugus lain. Jadi ini turunannya Nana ya. Jadi ini 1H diganti Cl sehingga menjadi ini. Kalau ini enggak ada ini ya, berarti C6H6 ini. Kalau seperti ini menjadi C6H5Cl. Ya, ini C6H5NO2 kan apa? Ini isinya kan H. Diisi Cl. Jadi hanya hilang satu diganti Cl. Ini hanya hilang satu diganti NO2. C6H5NO2. Ya, ini turunan. Namanya klorobensin, nitrobensin. Ya. Tata nama turunan benzena ini pada umumnya dipakai sebagai induk dan gugus yang terikat disebutkan lebih dulu. Kemudian diikuti dengan benzena. Jadi nanti substituen disebut dulu. Lalu diikuti dengan benzena. Substituen ini namanya pengganti ya. Jadi ini hanya diganti NO2. Substituen diganti dulu, kemudian disebut dengan benzena. Ini hanya diganti C25. Maka ini bernama klorobensin, nitrobensin, etilbensin. Nah, jadi sebut beberapa senyawa turunan benzena mempunyai nama khusus yang lebih lazim digunakan. Nah, ini yang perlu Anda kenali. Mohon dihafalkan anak ya. Ini namanya fenol ya, atau hidroksibensin, namanya fenol. Metilbensin, toluene. Aminobensin atau anilin. Jadi kalau H itu fenol, CH3 toluene, N itu anilin, apa? Asam benzena sulfonat. Ya. Ini asam benzoat. Jadi ada COA berarti asam benzoat. Benzaldehid ini kan gugus aldehid. Ya. Berarti benzaldehid. Benzaldehid. Ini adalah stirena. Nah, atau vinil bensin stirena. Ini adalah asetofenon. Jadi asetnya ini fenon ya. Aseton ini golongan keton anak-anak ya, keton. RCOO-R ya, RCOR. Asetofenon. Ini adalah
anisol. Nah, ini golongan eter ini ya, anisol. Ini nama-nama yang lain ya. Jadi namanya adalah nama lazim atau nama trivial, bukan nama yupak. Kali ini ada nama yupak, ya, nama internasional itu, nama yupak. Justru nanti pada benzena yang penting adalah nama umum ini ya, nama dagang inilah lebih penting itu dihafalkan. Mau dihafalkan anak ya. Nah, untuk dua substituen posisinya dapat diberi awalan orto ya, untuk posisi 1 2, meta M untuk posisi 1 dan 3, dan para untuk posisi 1 4. Ini kalau nanti penggantinya ada 2 ya, jadi H yang diganti sebanyak 2, contohnya ini ya. Ini 2H diganti dengan 2BR sekalian. Berarti menjadi C2 C6H4 BR2 ya, karena tadi kan C6H6, 2H diganti 2BR, berarti menjadi hanya susut 2 kan, berarti C6H4 BR2. Posisinya 1,2, maka bernama 1,2 dibromobensin atau orto dibromobensin. 1,2 itu orto dibromobensin. Oke, yang ini posisi 1 2 3 kan 1 2 1 3. Ini bernama 1,3 dibromobensin atau metabromobensin. Ingat-ingat, kalau tidak ada gang itu orto, kalau gangnya 1 itu meta. Boleh kesini boleh, pokoknya nanti ada gangnya 1 ya. Kalau ini gangnya ada 2, maka bernama 1,4 dibromobensin atau para dibromobensin. Ini ya. Kemudian ini asam 2 nitrobenzoat atau asam ortonitrobenzoat. Jadi ini dianggap nomor 1 anak-anak. Jadi yang punya nama lazim itu dianggap nomor 1. Ini dianggap nomor 1 ya. Ini kalau NO2 kita tahu kan asam benzoat namanya ya. Asam benzoat berarti ini sebagai substituen baru ya, substituen baru ini. Maka bernama 1,2 berarti 2 nitro. Nah, ini akan asam berarti asam 2 nitro benzoat. Ini kan asam benzoat ini. Nah, ini asam benzoat. Ini posisi 1 dan 3 berarti 3 nitro. Berarti asam 3 nitro benzoat atau asam meta nitro benzoat. Nah, ini asam para ya, asam para nitro benzoat. 1 2 3 4. Nah, kegangan 2 ya. Nah, kalau nggak ada gang itu orto, kegangan 1 berarti meta, kegangan 2 berarti para. Asam para nitro benzoat. Ini gugus bervalensi 1 yang diturunkan dari benzena disebut vinil, dan gugus yang diturunkan dari toluin disebut bensil. Nah, jadi ini vinil C6H5 garis. Nah, contohnya adalah vinil klorida atau klorobensin. Ini klorobensin atau ini kalau C-nya ketutup namanya kan vinil. Diikuti dengan apa cabangnya atau substituannya klorida, berarti bernama vinil klorida. Dan ini bernama bensil anak-anak. Bensil ada CH2-nya garis, ada yang kosong. Dan ini kalau ada sinyal Cl bernama bensil klorida. Ya. Untuk 3 substituen atau lebih, awalan orto, meta, dan para tidak diterapkan lagi. Tetapi posisi substituen yang dinyatakan dengan angka urutan prioritas penomoran adalah sebagai berikut. Ini perhatikan. Kalau ada beberapa substituen, ada ininya, maaf ya, ada asamnya, ya, ada sulfonatnya, ada bensilnya, ada sianonya, ada hidroksi, ada NH2, ada R, ada NO2, ada X itu halogen, F, Cl, Br atau I. Ya, maka ini urutan, misalnya ada ini dan asam dan benzaldehyde atau aldehyde, maka ini asam dinomorkan 1. Ada CN dan OH-,
maka Cn-nya dia dianggap nomor 1. Ada Cn- dan NH2, ada Cn ada NH2, nanti Cn-nya dianggap C nomor 1 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat ini contoh ya. Oke, kita lihat contohnya nih. Ini ada OH Cl Cl. Maka yang nomor 1 Cl-nya apa OH-nya? Kita cek tadi. Nah, OH sama Cl kan X. Oh, duluan OH. Berarti C yang ada OH-nya dianggap C nomor 1. Nah, ini C nomor 1. Ya, C nomor 1. Bergerak ke kanan. Gerakannya ke kanan bukan ke kiri. Karena apa? Ada ini ya. Nomornya sisinya 1 2 3 4. Maka bernama apa nih? Ini kalau caranya kita tutup kan namanya kan fenol coba. Ya, ini kalau kita tutup, ini sel-selnya nggak ada kan namanya kan fenol. Nah, dari ini tadi. Nah, ini nih, dari ini kan nih fenol ya. Kan fenol. Induknya fenol. Nah, berarti ini induknya itu fenol induknya. Nomor 3 dan nomor 4 ada kloro. Berarti bernama 34 diklorofenol. Tuh, jadi induknya fenol. Induknya fenol. Nomor 3 dan nomor 4 terhadap fenol ini ada ClCl. Berarti 34 diklorofenol. Nah, ada NO2, ada CH3, ada NO2. Siapa yang lebih prioritas? Kita lihat NO2. Nah, NO2 sama nih. Sama CH3. Nah, ini R CH3 itu kan R. Berarti duluan R, ya. Maka R tadi cincin bensin yang ada R-nya tadi dianggap induk. Kita lihat. Nah, ini ya. Kita ini anggap induk ini. Maka ini sebagai substituen lainnya. Ini C nomor 1. Namanya toluene. Ya, jadi kalau nggak ada NO2 itu namanya adalah toluene. Kalau ada yang NO2 sebanyak 3 dan posisi seperti ini, ya kita sebut saja 2, 4, 6 trinitrotoluene. Induknya gitu ya, trinitrotoluene. Tuh. Nomor 5, bila cincin benzena terikat pada rantai alkana bergugus fungsi atau rantai alkana dengan 7 atom karbon atau lebih, maka rantai alkana disebut sebagai induk. Sedangkan cincin benzena sebagai substituen. Nah, ini contoh. Jadi ini kalau dia itu terikat pada yang panjang begitu ya, dan ini kelihatannya susah diberi nama alkil, maka ini dianggap sebagai cabang namanya fenil, anak-anak. Fenil. Fenil sebagai cabang. Karena sebagai cabang, maka ini penomoran ini nomor yang sekecil-kecilnya. Maka nomor 2. Berarti terpanjangnya 7 bernama heptana. Nomor 2 itu ada fenil, berarti nama lengkapnya 2 fenil heptana. Seperti itu. Ya, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kita sampai sini aja dulu ya. Nanti kita teruskan dengan substitusi yang kedua ya. Nanti silahkan Anda pelajari di buku Anda, paket Anda tentang benzena lebih luas lagi ya. Di sana banyak sekali informasi yang dapat Anda peroleh. Oke, untuk anak sekalian untuk hari ini kita sekian dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.